Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Begitu kira-kira nada keras yang dilontarkan Eko Widodo dalam salah satu video kritiknya di TikTok. Kritik tersebut bukan tanpa sebab. Ia menyoroti janji Deddy Mulyadi yang menyatakan akan membangun 50 sekolah di Jawa Barat. Masalahnya, angka ini bukan angka kecil, dan dana yang dibutuhkan tidak bisa dianggap sepele. Jika satu sekolah membutuhkan biaya 10 miliar, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai 5 triliun rupiah. Dari mana dananya? Pernyataan ini muncul tak lama setelah Ibu Atalia, istri mantan Gubernur Ridwan Kamil, mengkritik kondisi kelas yang diisi oleh 50 siswa. Atalia menyebut aturan ini tidak manusiawi. Sebagai respon, Deddy Mulyadi menegaskan rencananya untuk membangun 50 sekolah tahun 2026 dan mengungkap pada era pemerintahan sebelumnya, pada masa pemerintahan Ridwan Kamil, jumlah sekolah yang dibangun tidak signifikan jika dibandingkan dengan besarnya anggaran provinsi. Hanya ada pembangunan 30 sekolah baru. Hal inilah yang kemudian membuat Eko Widodo menjadi skeptis. Membangun 50 sekolah dalam satu periode pemerintahan bukanlah perkara mudah. Bahkan dalam masa jabatan Ridwan Kamil yang sempat terganggu oleh pandemi COVID-19, hanya 30 sekolah yang berhasil dibangun. Artinya apa? Target KDM jauh lebih ambisius dan karenanya lebih meragukan. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Tak terima dikritik Atalia, istri dari Ridwan Kamil. Kang Deddy Mulyadi janji tahun depan bangun 50 sekolah. Hei, Anda bukan Bandung Bondowoso yang bisa membangun 1000 candi dalam satu malam. Mau Anda bersekutu dengan jin atau menikah dengan Nyi Roro Kidul, nggak akan mampu. Lagi pula, duitnya dari mana? Kalau satu sekolah butuh 10 miliar, artinya 50 sekolah butuh 5T. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kalau maksud Anda 50 sekolah untuk pembangunan selama 5 tahun, ya masih mending RK. Selama menjabat 2020 sampai 2025 sudah terbangun 30 sekolah, sebagaimana data yang Anda sampaikan. Itu pun masih dikorting COVID 2 tahun. Dan 30 sekolah yang dibangun oleh RK, itu barangnya sudah ada. Sedangkan 50 sekolah yang Anda janjikan, itu masih omon-omon. Jadi stop kibuli rakyat. Menghayal boleh, tapi jangan ketinggian. Rakyat butuh bukti, bukan omon-omon. Disinilah muncul pertanyaan besar, apakah pernyataan KDM sekedar janji politis atau ia memang punya strategi untuk mewujudkannya? Para pembela KDM menilai apa yang Eko Widodo tuduhkan tampaknya terlalu tergesa-gesa. Karena saat ini pemerintahan KDM masih berada di awal periode. Cukup lama, sekitar 1,5 tahun sampai akhir tahun 2026. Nah, baru kalau sampai akhir tahun 2026, 50 sekolah tidak terrealisasi dibangun, barulah bisa disebut KDM telah berbohong. Tapi kalau sekarang, jika menyebut KDM telah berbohong, maka itu sama halnya dengan menuduh tanpa memberi waktu. Dan itu merupakan bentuk ekspektasi yang penuh prasangka. Sebenarnya siapa sih Eko Widodo ini? Banyak yang menyebut bahwa ia bukan warga Jawa Barat. Bahkan bukan orang yang netral dalam hal ini. Kang Deddy Mulyadi sendiri pernah menyebut bahwa ada agenda terselubung yang memiliki tujuan untuk mendiskreditkan dirinya sehingga membuka ruang nostalgia terhadap kepemimpinan Ridwan Kamil. Apalagi setelah kritik Atalia ramai di media, mulai ada perbandingan antara Ridwan Kamil dan KDM. Tentu saja ini tujuannya untuk membentuk persepsi politik di antara masyarakat Jawa Barat. Jika kita menilik lebih dalam, sebenarnya janji KDM untuk membangun sekolah bukanlah sesuatu yang asal bunyi atau asbun. Ia menyebut akan menyesuaikan pembangunan sekolah dengan jumlah penduduk. Artinya nggak semua kecamatan otomatis dapat satu sekolah. Kecamatan dengan populasi tertinggi lah yang mendapat prioritas lebih. Ini pendekatan rasional dan bisa dibilang lebih adil ketimbang pendekatan birokratik satu kecamatan, satu sekolah. Bahkan KDM sendiri berani akan mengalihkan sebagian anggaran dari sektor lain seperti media demi pendidikan. Visi KDM memang sebenarnya sederhana. Jangan sampai ada anak di Jawa Barat yang tidak bisa sekolah. Ia sadar bahwa fondasi utama kemajuan suatu wilayah adalah pendidikan. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang hebat, mengurangi pengangguran, dan memperkuat ekonomi jangka panjang. Lebih jauh lagi, janji membuat sekolah bukanlah hanya soal bangunan fisik. Ini soal investasi mental, karakter, dan masa depan. KDM tampaknya ingin menanam benih hari ini untuk bisa dipanen 10, 20, bahkan hingga 40 tahun ke depan. Inilah yang disebut sebagai visi jangka panjang yang seringkali sulit dipahami oleh mereka yang hanya melihat hanya untuk hari ini. Nah, kita lihat saja, tahun 2026 ke depan akan menjadi momen pembuktian.
apakah Deddy Mulyadi benar bisa membangun 50 sekolah atau tidak. Jika tidak, kita bisa mengkritiknya karena tidak bisa mewujudkan janjinya kepada masyarakat. Barulah di saat itu kita bisa menyebutnya Kang Deddy Mulyadi telah berbohong.